saya ingin PSS itu tetap menjadi bagian daripada Sleman, maksudnya juga dari supporter semua tetap merasa memiliki PSS. Itu sesuatu yang harus kita pertahankan ya, kita jaga, kita rawat bersama, menurut saya itu. Dalam hal ini kita akan membahas tentang PSS menuju sepak bola modern, jadi memang topiknya mengarah ke sana, Pak. Ya, saya ingin membawa PSS itu bertransformasi dari sebuah klub yang tradisional menjadi sebuah klub yang lebih modern. Ya. Lebih modern itu baik dari sisi manajemennya, dari infrastruktur, dari cara pengelolaan klubnya, dan juga pengembangan lainnya. Lagi Pak PS Sleman, Ale. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, dan CM Talks atau Perspektif by CM kembali lagi untuk teman-teman semuanya. Dan ini aku udah pakai kemeja hijau, artinya dengan tim yang punya identitas hijau. Ya, Siwale Galebuan PSS Sleman. Di sebelah saya ada orang nomor 1 nih di PSS Sleman, ada Pak Andi. Ya. Baik Pak, selamat siang Pak. Gimana kabar Pak? Ya, baik Pak. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banget nih kepada Bapak udah berkenan, kemudian meluangkan waktunya juga untuk kita rusuin nih Pak. Ya, sama-sama, terima kasih. Jadi ngerusuin Pak Andi terus ini emang saya ini. Pak. Ya Pak, musim ini PSS berbenah Pak ya? Ya. Berbenah. Jadi kan musim lalu kalau kita bisa bilang jujur Pak, PSS mengakhiri musim di peringkat bawah ini Pak. Ya. Jadi bisa diceritakan Pak, perjalanan atau journey PSS di musim lalu, versi CEO PSS ini. Ya, ya, terima kasih. Ya, PSS tahun kemarin itu apa ya? Banyak dinamika yang dilalui ya PSS ya. Mulai dari manajemen, pemegang saham, hingga dari tim ya. Oke, dalam perjalanannya menjelang akhir musim awal 2021-2022, kita mau nggak mau harus membentuk sebuah tim gitu ya. Dan waktu itu sangat mepet sekali. Persiapan kita mungkin kurang lebih 2 mingguan kurang lebih ya, sehingga terbentuk sebuah tim. Namun dalam perjalanannya tidak begitu sesuai dengan apa yang kita harapkan lah ya. Tapi kita berjuang sekuat tenaga juga dengan bantuan semua stakeholder yang ada di Sleman, juga para supporter. Akhirnya syukur alhamdulillah kita bisa tetap bertahan di Liga 1. Nah, karena kita bertahan di Liga 1-nya itu sampai titik darah penghabisan, mau nggak mau waktu kita untuk mempersiapkan tim untuk musim baru pun sebenarnya dibandingkan dengan tim lain pun agak terlambat ya. Tapi ya kita lakukan yang terbaik lah. Mudah-mudahan bisa prestasinya jauh lebih baik dibanding yang musim lalu. Ingat banget itu di pertandingan terakhir kan PSS menghadapi Persija Pak ya. Ya. Saat itu penentuan juga Persipura juga menghadapi ya. Kalau PSS kepleset dikit aja sudah ya. Itu Pak. Ya. Ya. Dan waktu itu pertandingan terakhir saya juga nobar dengan teman-teman supporter juga Pak ya, di Tridadi Pak ya. Memang ambience dari vibes-nya teman-teman supporter ini puas banget ketika masih bertahan di Liga 1. Ya. Pak, kita sebelum melangkah lebih jauh lagi Pak, kita mau flashback dulu. Atau kita pengen tahu lah Pak sebenarnya. Jadi kan mungkin teman-teman supporter atau kawan-kawan pecinta PSS ini mungkin ada yang belum tahu Pak. Ini maksudnya perbedaan antara CEO dengan manajer itu seperti apa sih Pak gitu kalau dalam peran sebuah tim? Ya, ya, oke. CEO itu CEO of the company ya, company. Jadi CEO itu akan memanage semua aspek yang ada di perusahaan. Jadi di bawah CEO itu kan sebenarnya kan ada football department, ada keuangan, ada operation, ada marketing. Ya. Jadi semua kita dari CEO itu yang akan manage semua hal. Nah, untuk manajer tim itu bagian dari football department. Jadi sebenarnya di bawahnya di football department itu ada manajer tim yang mengakomodir dan meng-manage satu tim football. Itu mulai dari pelatih, pemain, juga dari supporting, dari official ya. Ya, itu bedanya kurang lebih seperti itu.
Mungkin kalau di klub lain juga ada juga di footballnya ada presiden klub gitu. Nah ini yang membedakan presiden klub dengan CEO. Kalau presiden klub itu untuk football departmentnya, ya seperti itu. Ya artinya kalau CEO lebih ke perusahaan Pak ya, tata kelola perusahaannya. Kalau presiden direktur lebih kepada Department of Football-nya, lebih kepada teknisnya. Presiden direktur itu atau CEO itu lebih sama. Tapi kalau manajer tim manajer tim sorry. Atau presiden klub. Iya, presiden klub tadi. Nah, itu dari footballnya. Iya, untuk sisi footballnya. Ya. Isi. Itu mutlak apa ya dalam sebuah era sepak bola modern. Ya. Nah, memang dalam hal ini kita akan membahas tentang PSS menuju sepak bola modern. Jadi memang topiknya mengarah ke sana, Pak. Ya, terima kasih. Karena itu sebuah keniscayaan, Pak ya, menurut saya. Ya. Untuk sebuah sepak bola modern dalam beberapa tahun ke depan. Pak Andi, ini kan sekarang CEO, kemudian mengelola PSS dan bermain di Liga Indonesia, Pak. Ya. Kita sama-sama tahu lah, Pak, Liga Indonesia ini mungkin liga yang unik, Pak. Liga ya di dunia ini liga yang unik, kemudian penuh dengan yang ketidakpastian, misalkan ketidakpastian jadwal, ketidakpastian segala sesuatu. Nah, ini dari segi kacamata manajemen, Pak. Bagaimana tim ini mempersiapkan sebuah ketidakpastian ini, kemudian ketika ketidakpastian ini muncul, bagaimana untuk menjalaninya, Pak? Ya memang liga sepak bola di Indonesia ya tadi disampaikan unik ya. Kadang bisa ada perubahan pada saat last minute gitu. Yeah. Nah, kebetulan saya baru berkecimpung di dunia sepak bola mungkin baru 2 tahun ya kira-kira, tapi saya mengalami kejadian itu juga. Jadi belajar dari pengalaman kemarin, memang kita perlu ada plan B, plan C pada saat kita akan ada kejadian-kejadian itu. Jadi memang kita harus dibuat supaya kita bisa lebih fleksibel ya. Kita fleksibel dan juga kita bisa ada rencana lain. Kalau misalnya kejadian seperti ini, kita seperti ini nih. Ini kita seperti ini ya. Itu kan yang membuat tantangan juga buat kita supaya tim kita bisa tetap survive gitu. Karena ya kejadian-kejadian itu pasti akan berpengaruh banyak lah terhadap klub ya. Nah ini gimana caranya supaya kita tetap punya plan lain dan kita bisa survive. Ya, dinamis dan tetap menyesuaikan, Pak ya. Ya. Kalau nggak gitu nanti ya rugi sendiri, boncos sendiri karena memang ya seperti itu kondisinya, Pak ya. Mau nggak mau ya pelan-pelan lah menyesuaikan. Pak, tahun ini kan ada banyak tanda kutip pelaku baru. Ya memang Bapak bisa dibilang pelaku baru juga dalam industri sepak bola Indonesia. Tapi pelaku baru yang kita maksud adalah misalkan kayak kedatangan artis, kemudian kedatangan itu. Nah, dari kacamata Bapak menanggapi kehadiran pelaku-pelaku baru ini seperti apa, Pak? Ya, kalau saya melihatnya sangat positif ya. Jadi kalau saya lihat itu sebenarnya sepak bola di Indonesia belum semaju atau lebih modern dibanding di Eropa atau di Amerika atau yang lain ya. Jadi tapi itu akan terjadi gitu. Itu pasti akan terjadi. Di Indonesia pasti industri sepak bola akan lebih maju ke depannya. Kita berkaca ke luar. Jadi saya sangat positif menanggapi bahwa banyak pemain-pemain baru lah di industri sepak bola yang akan memajukan sepak bola di Indonesia dengan cara yang lebih modern. Itu menurut saya sangat menarik sih. Dan tentunya ya something new juga itu karena mereka akan membawa sesuatu yang baru juga. Ya. Ekspektasi mereka kemudian juga yang bisa tanda kutip engagement, kemudian sponsor juga lebih untuk tertarik juga untuk masuk ketika ini ada artis masuk. Artinya publikasi segala macam juga akan terbantu, Pak ya. Nah, kalau bicara masalah publikasi, kemudian masalah engagement, PSS ini kan luar biasa, Pak. Ya, bisa dibilang PSS ini tim besar juga, tapi porternya juga luar biasa besar, Pak. Ada Slemania, kemudian BCS. Nah, BCS sendiri kan memang ya sangat bisa dibilang sebagai supporter ultras nomor 1 lah di Indonesia ini. Nah, kemudian ada kesulitan nggak, Pak, ketika mengelola sepak bola yang begitu dalam dicintai oleh supporternya? Ya. Kalau saya melihatnya itu sebagai sebagai suatu tantangan ya, tapi juga menurut saya itu bukan kendala sebenarnya ya.
sebenarnya itu merupakan suatu hal yang sangat positif untuk sebuah klub bola ya. Kita mempunyai basis supporter yang sangat luar biasa. Justru itu menurut saya yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan mereka sehingga kita bisa bersinergi. Nah ini kalau kita bisa bersinergi itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat positif dan akan meningkatkan value daripada klub itu sendiri. Jadi sebenarnya kuncinya di komunikasi dan sinergi itu. Ya, ini saya bisa menyaksikan sendirilah dari komunikasi antara Pak Andi dengan supporter ini kayak tahun lalu juga ketika supporter datang ke Bali untuk memberikan support moral, kemudian ya lebih cair lah Pak antara hubungan supporter dengan manajemen sekarang kalau kita lihat sebagai pihak luar ketika melihat PSS sekarang ini. Jadi lebih cair bahkan dibanding sebelum-sebelumnya juga paling cair kondisinya sekarang ini gitu. Ya, jadi kalau saya melihat, saya coba memahami dari sisi supporter ya. Mereka sampai datang ke Bali gitu dengan biaya yang tidak murah. Biaya yang tidak murah dengan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran semua. Kita coba pahami dari sisi itu. Sehingga kita bisa menanggapi itu dengan lebih baik gitu. Jadi kita harus coba lihat dari sisi mereka. Jadi itu merupakan bentuk kecintaan mereka terhadap PSS. Itu yang utama. Nah, gimana selanjutnya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, itu yang harus kita bisa tangkap gitu. Nah, ini yang kita harus komunikasikan menurut saya. Ya, tapi Pak, satu sisi manajemen klub sepak bola di nggak cuma sepak bola Indonesia Pak, di manapun lah, bahkan sekelas Real Madrid pun atau apapun, terkadang manajemen tuh ngerasa ada aja yang salah dengan dirinya. Ya. Nah, kadang-kadang Bapak merasa seperti itu nggak sih Pak? Ya. Jadi makanya saya sangat senang kalau saya bisa ketemu supporter, kita bisa berbicara dengan mungkin juga nggak cuma supporter ya, mungkin juga para stakeholders juga. Kan kalau kita menjalankan suatu perusahaan dari sisi kita dari dalam nih, kita melihat seperti ini, tapi kan dari luar mereka kan melihatnya dari aspek yang lain gitu, dari sisi yang lain, sudut pandang yang lain. Nah ini yang kita perlu tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu mereka tuh, saya sebenarnya selalu pengen tahu bagaimana mereka melihat kita sekarang dan mereka mengharapkan apa sih gitu. Nah, selama ini saya selalu menangkap apa yang mereka harapkan itu sesuatu yang positif ya, sangat baik lah. Tapi apakah itu semua bisa dilaksanakan pada saat yang bersamaan atau tidak? Dan apakah itu memungkinkan atau tidak? Kalau tidak memungkinkan, itu kendalanya apa sih? Atau kita bisa coba cari solusi bersama. Nah itu menurut saya tuh sangat penting sih komunikasi itu. Diskusi-diskusi itu sangat baik buat sebuah klub. Ya, ketika sudah terjalin komunikasi yang baik, kemudian manajemen mencoba memahami supporter dan supporter memahami manajemen, saya rasa visi klub juga akan jalan selaras. Betul. Dan ya ke depan juga lebih baik Pak. Nah, kemudian kalau saya boleh kutip ya, supporter dari BCS kemarin waktu ulang tahun PSS, mereka mengungkapkan bahwa harapan mereka adalah PSS ini bermain di Liga Champions Asia, kemudian menjadi sepak bola modern. Dalam kacamata Bapak, sepak bola modern ini seperti apa sih Pak untuk pandangan Bapak? Ya, sebenarnya sama sih spiritnya ya. Jadi saya ingin membawa PSS itu bertransformasi dari sebuah klub yang tradisional menjadi sebuah klub yang lebih modern. Ya. Lebih modern itu baik dari sisi manajemennya, dari infrastruktur, dari cara pengelolaan klubnya, dan juga pengembangan lainnya. Misalnya dengan token, fans token, juga misalnya dengan adanya e-sport, dan juga cara marketing yang lebih modern, nggak cuman hanya di jersey atau di adboard, tapi juga ya modern marketing lah yang bisa meningkatkan value daripada company. Nah, tapi saya mau itu semua bisa dirasakan oleh semua stakeholder. Nah, itu sih yang menurut saya sepak bola modern akan seperti itu. Nah, artinya sepak bola modern nggak melulu hanya tentang training ground Pak ya? Karena enggak. So, infrastrukturnya kan banyak ya. Ya, artinya kan kalau ya selama ini memang
yang digaung-gaungkan training ground seperti itu Pak. Ya. Bahkan timnas Indonesia sendiri pun sampai sekarang menagih janji training ground juga Pak, kepada PSSI gitu. Ya. Nah, dalam pengelolaan sebuah tim Pak, ini kan ada tentu kita ada revenue kemudian ada output juga. Nah, apakah menurut Bapak revenue dari sponsor aja ini sudah ideal Pak? Oh belum, masih jauh dari ideal ya, dari nilai sponsor, tapi kita coba memikirkan source of revenue baru seperti apa sih. Nah ini yang perlu kita kembangkan, misalnya dari akademi gitu ya, akademi atau youth. Akademi, oke, dari satu sisi kita ada suatu yang harus kita tanamkan bahwa akademi ini harus menjadi vehicle untuk menghasilkan pemain-pemain berbakat yang bisa mensupport first team dan bisa bermain di lingkup nasional. Tapi juga akademi ini juga nggak cuma menjadi cost center gitu. Nah, bagaimana pengelolaan akademi ini harus dikelola supaya dia juga bisa menghasilkan income. Nah, itu yang harus dipikirkan juga. Jadi kalau semuanya mengandalkan sponsor ataupun dari shareholders itu mungkin kurang ideal ya menurut saya. Nah ini kita pikirkan apa ya, bisnis sepak bola yang lebih modern lah, lebih maju. Tapi Bapak kadang sempat berpikir nggak sih Pak bahwa Indonesia ini kan market sepak bolanya kan luar biasa. Ya everyone is a football bilang football fans atau penikmat sepak bola lah. Tapi mungkin dari liga ataupun dari klub ini rasa saya mendapatkan sponsor yang tanda kutip kelas kakap ini kok susah sekali ini. Ini Bapak sempat mikir kayak gitu nggak sih Pak? Ya untuk PSS so far itu salah satu kendala yang saya rasakan ya. Tapi ya kita masih terus mencoba gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sponsor yang lebih memadai, karena kalau saya melihat PSS itu sebenarnya punya potensi yang cukup baik lah. Menurut saya sih PSS tuh cukup seksi ya sebenarnya. Nah, cuman mungkin cara kita mengemas sehingga untuk mendapatkan sponsor itu masih kurang. Nah, ini harus PR buat kita. Ya, kemudian revenue yang lain adalah dari merchandise, Pak. Ya. Merchandise ini kan belakangan menjadi opsional revenue juga bagi sebuah klub. Kemudian kita pengen tahu Pak, dari kacamata Bapak kembali lagi, langkah apa yang udah diterapkan manajemen PSS dalam maksimalkan revenue dari merchandise ini Pak? Ya, oke, terima kasih. Merchandise ini saya baru mulai di PSS setahun kira-kira ya. Tapi memang kalau menurut saya saat ini merchandise kita itu masih kurang seksi lah ya. Jadi dalam waktu singkat saya akan coba membuat sesuatu yang lebih menarik, yang lebih fashionable, yang lebih up to date, yang bisa lebih menarik bagi para supporter. Itu PR buat kita dalam waktu dekat. Tunggu aja nih, ada something news nih tentang merchandise dari Bapak CEO kita. Kemudian ini Pak, PSS ini kan adalah sebuah identitas dan kehormatan Pak. Kemudian sebuah culture juga, kemudian satu-satunya di Jogja yang sekarang di Liga 1. Nah, what's next Pak untuk PSS dari Bapak, kemudian apa yang ingin Bapak capai ke depannya dari Bapak untuk PSS? Ya, PSS saya mau secara prestasi kita mau lebih meningkat ya. Mungkin kita nggak cuman ya kemarin sempat agak di bawah, kita mau naik ke tengah atau ke atas lah ya, secara prestasi seperti itu. Tapi juga saya mau PSS itu ya, karena PSS ini kan unik ya, kalau menurut saya unik, punya apa ya, punya daya tarik tertentu lah. Terus juga dari suasana kota Slemannya sendiri juga mendukung menurut saya, itu sangat mendukung, dari supporter juga, sehingga saya mau PSS itu menjadi sebuah klub nasional yang punya positioning tertentu gitu. Itu
misi saya seperti itu, tapi juga di sisi lain saya juga mau supaya PSS itu menjadi perusahaan publik, ya. Perusahaan publik berarti supaya kontrol atas PSS itu menjadi lebih luas, ya. Jadi itu lebih transparan, itu penting sih buat untuk sebuah klub menurut saya. PSS itu profitable business, Pak? Sampai saat ini belum, ya. Tapi pasti akan mengarah ke sana. Ya, itu kita berkaca ke industri sepak bola di luar. Jadi kalau menurut saya, kita sepak bola di Indonesia akan berkembang seperti itu. Nah, gimana caranya? Ya, kita harus banyak perubahan lah. Itu yang harus dilakukan. Ya, mau nggak mau harus bertransformasi tadi, Pak, ya? Ya. Sebuah keniscayaan lah, transformasi menuju sesuatu yang lebih baik. Ya. Pertanyaan terakhir nih, Pak, dari saya untuk Bapak. Ya. Kalau boleh tahu nih, end game atau finish game dari seorang Pak Andi ini di PSS kapan, Pak? Atau end game-nya atau indikatornya udah mencapai level apa itu? Ya, tentunya sebenarnya semuanya itu tergantung dari kepercayaan dari shareholders kepada saya, ya. Tapi yang saya ingin capai untuk PSS itu pada saat PSS sudah secara prestasi sudah bisa naik ke kelas papan atas lah. Konsisten, Pak, ya? Konsisten di papan atas. Terus juga PSS secara manajemen bisa lebih transparan, bisa lebih profesional, dan yang ketiga itu saya ingin PSS menjadi sebuah perusahaan publik yang bisa dipantau dan dilihat kinerjanya oleh pihak yang lebih luas. Dan saya ingin PSS itu tetap menjadi bagian daripada Sleman, maksudnya juga dari supporter semua tetap merasa memiliki PSS. Itu sesuatu yang harus kita pertahankan, ya, kita jaga, kita rawat bersama. Menurut saya itu. Yap, jadi ini buat teman-teman poinnya, PSS adalah bagian dari Sleman dan PSS adalah bagian dari tak terpisahkan Sleman tentunya. Dan jadi nggak usah khawatir lagi PSS akan dibawa keluar Sleman, akan diganti nama atau segala macamnya. Itu nggak akan terjadi di Pak Andi ini. Justru malah teman-teman akan diajak jalan bareng, maju bareng, dan sesarengan bangun Sleman. Demikian CM Perspektif kali ini bersama dengan CEO PSS Sleman, Pak Andi. Makasih banget, Pak. Ya, terima kasih. Semoga PSS sukses, Pak, dan goal ataupun plan dari Pak Andi bisa terwujud di kemudian hari. Terima kasih. Mohon doanya dari semuanya. Terima kasih. Oke, makasih semuanya dan bye. Terakhir, Pak, PSS Sleman, ale. Sekali lagi, Pak, PSS Sleman, ale. Bye.